Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil istighfar. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil istiqamah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kita atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mulai dari semalam kita tidur sampai dengan kita bangun tidur, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tak dapat tidur, tersiksa oleh karena tak dapat tidur. Dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur di atas nikmat-Nya. Jangan sampai Allah selalu mengingatkan kita. Dalam surat Ar-Rahman 78 ayat Allah berfirman, 31 kali Allah mengulang dengan kalimat yang sama, dengan firman yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bukan satu kali Allah mengulang kalimat itu, bukan dua kali, bukan tiga kali, 31 kali Allah mengingatkan kita. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang banyak manusia yang tak pandai bersyukur. Walakin aksarun nasi la yashkurun. Mudah-mudahan kita semua dikelompokkan dari golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menangis menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mengetahui kalaulah Nabi Isa alaihi salam itu berlepas diri dari umatnya yang berdosa. Tak bertanggung jawab Nabi Isa terhadap umatnya yang berdosa. Sekalian Nabi dan Rasul yang 24 itu, tak ada satu pun yang bertanggung jawab atas dosa umat-umatnya. Menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, apa yang membuat air matamu menetes?" Kata Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana aku tak menangis? Bagaimana air mata ini tak menetes? Aku mengetahui bahwa nabi-nabi dan rasul sebelumku tak ada satu pun yang bertanggung jawab atas kesalahan dosa daripada umat-umatnya. Aku tak dapat, Jibril, aku tak dapat berlepas diri terhadap umatku yang berdosa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku harus bertanggung jawab terhadap umatku yang berdosa, wahai Jibril." Maka apa yang disampaikan oleh Jibril? "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk umatmu yang pernah bibirnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Kau berhak kelak memberikan syafaat, kau berhak memberikan pertolongan kepada umatmu yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian cintanya Rasulullah dengan kita umatnya. Maka dalam kesempatan ini bersolawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat inilah kelak yang akan mengantarkan kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah tak menciptakan surga itu untuk orang yang kaya. Ketahuilah bahwa Allah tak menciptakan surga itu untuk raja-raja, untuk presiden, untuk gubernur, bupati ataupun wali kota. Allah pun tak menciptakan surga untuk kiai, dan Allah tak menciptakan surga untuk ustaz. Allah sediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang luas surganya itu seluas langit dan bumi. Hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita jaga iman, takwa dan hidayah yang Allah titipkan di dalam hati kita ini. Iman, takwa dan hidayah yang Allah berikan kepada istri Nabi Nuh, Allah berikan kepada anak Nabi Nuh, Allah berikan iman, hidayah dan takwa itu kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sadar diri, kita bukan anak Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan paman Nabi, bukan saudara Nabi, tetapi Allah sayang dengan kita. Allah titipkan iman, hidayah dan takwa dalam hati kita. Kita jaga, kelak itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mencari bekalah kamu, kata Allah, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari berjalanlah seseorang dari rumahnya menuju ke masjid. Beliau bernama Nu'man bin Sabit. Dalam perjalanan Nu'man bin Sabit bertemu dengan seorang anak kecil. Dilihatnya anak kecil itu memakai sendal, memakai terompa. Terompa itu sandal dari kayu yang kebesaran. Maka diingatkan oleh Nu'man bin Sabit kepada anak tersebut, wahai anakku, hati-hati nak dengan terompamu, kau bisa tergelincir, kata Nu'man bin Sabit. Sang anak pun terdiam dan menoleh kepada Nu'man bin Sabit. Dilihatnya ada orang yang mengingatkannya. Terima kasih Tuhan, kata sang anak, sudah mengingatkan aku. Kalau aku boleh tahu siapa nama Tuhan, kata anak kecil itu. Jawab oleh beliau bahwa namaku adalah Nu'man bin Sabit. Sang anak terkejut, ya Allah, ternyata hari ini aku diingatkan oleh seorang imamul azam, seorang imam yang besar. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan, kata sang anak kecil. Ternyata orang yang mengingatkan anak kecil itu adalah orang yang hebat, imamul azam, imam yang besar, imam yang mulia. Wahai anakku, sesungguhnya yang Allah berikan kepadaku, gelar imam besar yang Allah berikan kepadaku ini, kata Nu'man bin Sabit, adalah diberikan atas orang-orang yang sayang dan cinta kepadaku. Seorang orang yang menghormati, kata Nu'man bin Sabit. Ternyata Nu'man bin Sabit itu adalah Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang paling tua, yang sangat terkenal sampai dengan saat ini. Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab yang pertama sekali dalam fikih kita. Maka berpisahlah sang anak dengan Nu'man bin Sabit. Beberapa saat berpisah itu, sang anak kembali menoleh ke belakang dan berkata,
berteriak kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai tuanku," kata anak kecil kepada imam tersebut, "hati-hati dengan gelar imam besarmu," kata sang anak kecil. "Hati-hati tuan dengan gelar imam besarmu. Kalaulah terompaku ini dapat menggelincirkan aku hanya di dunia ini saja, tetapi gelar imam besarmu dapat menggelincirkanmu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala." Tersentak Nu'man bin Sabit. Terkejut Imam Abu Hanifah, tersungkur, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi pada saat disebut Imamul Azam, imam yang besar, ada rasa bangga di dalam hati Imam Abu Hanifah, maka bersujud dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, hari ini aku diingatkan oleh seorang anak kecil. Hari ini aku dinasihati oleh seorang anak kecil," kata Imam Abu Hanifah. "Hati-hati tuan, terompaku ini dapat menggelincirkan aku hanya di dunia ini saja, tetapi gelar imam besarmu dapat menggelincirkan kau ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari cerita singkat di atas dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, bahwa nasihat tak selalu keluar dari mulut orang yang hebat. Nasihat tak selalu keluar dari seorang mulut pejabat. Nasihat tak mesti keluar dari mulut orang yang berilmu. Nasihat boleh jadi keluar dari mulut seorang anak kecil. Nasihat boleh jadi keluar dari, mohon maaf, kuli-kuli bangunan, dari tukang ojek ataupun lain sebagainya. Nasihat bisa dari mana saja dapat masuk ke dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan gelar kiaimu, wahai sang kiai. Hati-hati dengan gelar ustadzmu. Berapa banyak hari ini kita saksikan kiai dan ustadz yang menggadaikan agamanya karena kenikmatan dunia. Na'udzubillah min zalik. Kau yang pengusaha, hati-hati dengan harta dan usahamu dapat menggelincirkanmu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau yang penguasa, pejabat, hati-hati dengan kekuasaanmu, hati-hati dengan jabatanmu, dapat menggelincirkanmu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perbaiki diri kita dengan amal-amal yang baik yang dapat meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil istighfar. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil istiqamah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سلمنا وإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم بحثنا وإخواننا المجاهدين في فلسطين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة